Halo teman-teman, ini kita sudah sampai ke seri nomor 10 ya kalau nggak salah dari Pengadilan Negeri. Jadi seri Pengadilan Negeri ini dimulai ketika gua mengirim somasi kepada beberapa oknum, diduga oknum petugas pajak ya, yang menurut gua melakukan perbuatan melawan hukum dan sekarang sudah dimulai sidang pengadilan negerinya dan berhubung sudah dimulai, gua akan langsung kasih tahu ke teman-teman bagaimana prosedur persidangan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Tapi ini umum sih, nggak cuma di PN Jaksel ya, tapi di umum aja bisa. Jadi buat teman-teman yang masih khawatir atau takut untuk menggugat orang ke pengadilan pajak, pengadilan negeri ya, Anda nggak usah khawatir. Tidak sulit kok ya, tidak sulit. Anda tinggal lakukan aja prosedurnya, nanti akan berjalan seiring waktu. Oke, langsung gue sampaikan ke teman-teman ya. Ini yang gue alami aja ya, ini yang gue alami secara langsung. Jadi yang pertama, yang nol nol lah ya. Anda kan penggugat nih, lu kan P ya. Anda harus bawa surat gugatan asli dan kopi, kemudian KTP asli dan kopi ya. Nah, atau surat kuasa asli dan kopi ya. Nah, waktunya tidak usah buru-buru teman-teman ya. Di surat panggilan gue itu nomor jam 9, tetapi gue baru mulai sidang jam 11 siang, jam 11.50 ya, hampir jam makan siang. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terburu-buru. Eh, Kebetulan gue itu bikin gugatan ya semuanya menggunakan tanda tangan digital dan juga menggunakan e-metre digital. Jadi semuanya serba digital. Jadi file gue itu ketika gue print itu sudah asli. Itu sudah asli gitu ya. Nah, sempat bingung si hakimnya. Saya butuh tanda tangan basah katanya. Loh, gue bilang enggak. Tanda tangan itu tanda tangan digital. Tanda tangan digital. Jadi biasakanlah bikin tanda tangan digital teman-teman ya supaya lu nggak usah repot-repot tanda tangan asli dan kopi ya karena satu file single file itu adalah satu dokumen asli. Oke. Poin pertama adalah teman-teman masuk ke PN Jaksel ya. Lu lurus masuk aja, masuk lurus aja ke dalam sebelah kiri ya. Bukan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan tuh PTSP ya. PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu ya. Itu untuk yang mendaftarkan gugatan dan sebagainya. Tetapi kalau lu sudah mau mulai bersidang, lu mesti ada di belakang. Lu mesti masuk sebelah kiri, lurus aja. Nanti ada petugas ya. Tunjukkan KTP lu. Nanti setelah tunjuk KTP, dia foto, kemudian dia akan kasih name tag ya, name tag dipakai gitu ya, silakan dikalungin gitu. Lu masuk dong. Nah, setelah lu masuk, Anda mesti datang ke meja pendaftaran sidang. Jadi ada meja meja pendaftaran sidang, lu kasih tahu, gue ini P atau T nih, gue ini penggugat atau tergugat, kemudian nomor perkaranya berapa, sampaikan, kemudian dia akan kasih tahu lu ada di ruang sidang nomor berapa. Nanti dia tunjukin tuh, lu di nomor sini sidangnya ya, di ruang itu. Lu tunggu aja di sekitar situ, kira-kira gitu ya. Nah, eee, lu juga boleh bertanya, apakah lawanku sudah ada hadir atau belum ya. Jadi lawan gua si T itu tergugat ternyata belum hadir, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian lu duduk menunggu, di situ ada WC, ada kantin, sebelahnya pengadilan ada Indomaret Point, jadi enak juga ya. Gue sampai keluar ke Indomaret Point beli dulu kopi gitu ya, ngopi dulu, jadi santai aja. Nah, kemudian akan dipanggil ya, teman-teman akan dipanggil pakai pengeras suara. Jadi tunggu aja ya, nggak usah khawatir. Kalau sudah dipanggil pengeras suara lu nggak ada, nggak usah khawatir. Anda tidak akan dilewatkan di sidang ya. Para para panitera akan berusaha mencari lu, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, setelah dipanggil, lu masuk nih ke ruang sidangnya ya. Nah, di situ lu duduk di belakang dahulu karena masih ada sidang orang lain. Jadi ketika lu dipanggil itu bukan berarti lu mau sidang, enggak ya. Ketika lu dipanggil, lu disuruh persiapan ya. Di dalam ruangan itu masih ada orang lain yang bersidang ya, masih ada dua perkara gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir. Lu masih punya waktu ya, masih punya waktu untuk ya ke WC dulu kek, ngopi-ngopi dulu kek, baru masuk ke ruang sidang. Kemudian ketika sidang yang terakhir sudah selesai, hakim akan infokan selanjutnya sengketa nomor sekian, siapa nih? Ya udah aku tunjuk tangan gitu kan, "Saya Pak," gitu ya. Ya udah, lu akan disuruh masuk dari kursi penonton masuk ke depan, sebelah kiri untuk penggugat, sebelah kanan untuk tergugat ya. Lu silakan duduk di situ gitu ya. Kemudian nomor 6. Nah, yang bersidang itu adalah 3 orang majelis hakim. Jadi inilah majelis hakim yang akan membawa lu dari awal sampai akhir. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tetapi kan ini namanya pramediasi. Nah, di sidang PN itu sebelum sidang utama dimulai ada namanya sidang mediasi. Artinya, para pihak itu diberikan kesempatan untuk bermediasi, bernegosiasi, berdamai dahulu sebelum ini perkara masuk ke pengadilan. Kenapa? Karena negara itu masih baik, negara itu baik, negara itu mau memberikan kesempatan karena kita ini Pancasila, sila keempat itu musyawarah itu mufakat ya. Maka
pengadilan kasih kesempatan untuk lu musyawarah dulu, lu sepakat dulu. Kalau nggak bisa musyawarah, nggak bisa sepakat, barulah masuk ke sidang utama. Nah, sidang pertama adalah sidang pramediasi, artinya belum mediasi ya, belum. Ini adalah sidang yang sebelum mediasi. Sidang ini untuk memeriksa legal formal, untuk memeriksa betul nggak yang hadir penggugat, betul nggak yang hadir tergugat, gitu kan. Nah, kemudian banyak orang mungkin bertanya ya, apakah sidang ini terbuka untuk umum? Gue tanya pada hakim ya, apakah sidang ini terbuka untuk umum? Dia bilang semua sidang terbuka untuk umum ya. Dia bilang semua sidang di PN itu terbuka untuk umum kecuali sidang agama, sidang perceraian, sidang di bawah umur kalau nggak salah ya. Jadi intinya yang gue tangkap adalah semua sidang adalah terbuka untuk umum. Kalau gitu, pertanyaan gue selanjutnya, apakah gue boleh merekam? Ya kan? Daripada gue ribut sama hakim kan, gue tanya dulu, boleh nggak merekam ya? Nah, hakim bilang silakan kirim surat kepada ketua pengadilan katanya ya. Ketua pengadilan untuk minta perekaman. Nah, gue bilang nggak perlu. Di Perma 5 disebutkan tidak ada kewajiban merekam. Tidak ada kewajiban untuk bikin surat katanya. Tapi dia bilang silakan aja. Ya sudah. Oke, tapi gue tetap akan bikin surat ya. Gue tetap akan bikin surat untuk meminta peliputan elektronik sidang yang terbuka untuk umum ya. Walaupun itu tidak wajib ya. Nomor 8. Sidang pertama ini pemeriksaan legal formal ya. Jadi kalau terpenuhi legal formal, maka akan dipilih hakim mediasi. Nah, hakim mediasi itu satu orang hakim yang bukan hakim yang menyidangkan perkara ini. Jadi 3 orang ini nggak boleh nih jadi mediator. Nanti dia memihak kan. Jadi akan dipilih hakim yang lain yang di luar dari 3 orang ini. Hakim mediasi boleh disepakati oleh kedua belah pihak, boleh juga dipilihkan oleh majelis hakim gitu ya. Kalau kita tidak mau memilih gitu. Nah, gimana kalau tergugat atau penggugat itu tidak memenuhi legal formal? Entah surat kuasa cacat lah atau apalah. Nah, itu sama kayak sidang gua kemarin ya, sidang gua di PN yang tanggal 21 Mei itu, si tergugat tidak memenuhi legal formal karena yang digugat adalah Surya Utomo, yang hadir bukan Surya Utomo dan bukan advokatnya, sehingga disuruh pulang gitu ya. Nah, kalau tidak sepakat, kalau tidak formal, tidak memenuhi legal formal, maka kita akan ditunda persidangannya, ditunda pada sidang berikutnya. Oke. Nah, setelah anggaplah sudah terpenuhi legal formal ya. Nah, legal formal sudah terpenuhi, maka kita menyepakati tanggal persidangan. Kemudian mediasi itu maksimal 40 hari ya. Gue agak nggak jelas nih, 30 hari atau 40 hari. Ya intinya sekitar 1 bulanan lah. Nah, dalam 1 bulan itu bisa bersidang 2 kali, bisa bersidang 3 kali, bisa bersidang beberapa kali gitu ya. Nah, kemudian hakim mediasi akan membuat laporan hasil mediasi kepada hakim, majelis hakim ya, yang hakim utama ini. Nah, kemudian sidang akan berlanjut ke materi sengketa atau sepakat di sidang mediasi. Jadi kalau mediasi ada kesepakatan, maka kesepakatan itu akan dituangkan dalam akte perdamaian oleh si hakim mediator dan akan dibawa kepada majelis hakim dan sidang selesai, gitu kan. Nah, tetapi kalau tidak sepakat, maka akan dibuat laporan hakim mediator yang tidak sepakat dan kita bisa lanjut persidangan. Nah, mediasi ini itu bisa online, gua lihat sih ada ini ya, ada poster sidang mediasi bisa online, tetapi gua nggak ditawarin nih ketika gua menggugat ya. Jadi, ya gua datang aja gitu. Dan kita belum tahu nih bagaimana caranya supaya sidang mediasi bisa online ya. Nah, nanti ketika mediator sudah selesai, kita bersidang utama. Nah, sidang utamanya itu online, teman-teman. Ini enaknya ya. Sidang surat menyurat itu jawab jawab atau istilahnya replik, duplik, tanggapan dan sebagainya itu adalah online. Kemudian pemeriksaan bukti, saksi, ahli, dan sebagainya itu adalah onsite ya, offline ya, datang langsung ke pengadilan. Kan kayaknya kita mau nguji bukti nih, mau diuji nih. Nah, kemudian nomor 10, penggugat itu boleh hadir sebagai diri sendiri atau prinsipal. Contohnya gue nih, gue kan menghadiri sebagai diri sendiri. Atau kita boleh pakai kuasa kepada seorang advokat. Nah, sama halnya dengan T ya, tergugat juga sama, dia boleh hadir sebagai diri sendiri prinsipal ataupun pakai kuasa kepada seorang advokat ya. Yang tidak boleh adalah pakai pengacara negara, pakai uang rakyat tuh nggak boleh ya, nggak boleh ya. PN itu yang digugat adalah si pribadinya, sehingga yang hadir haruslah pengacara advokat yang independen, yang private, yang tidak dibayar pakai uang rakyat ya. Nah, ini yang kesalahannya Surya Utomo ya. Gue nggak tahu apakah dia pura-pura bodoh atau memang bodoh, atau dia pura-pura nggak ngerti hukum, atau memang nggak ngerti hukum, atau sebenarnya bagaimana kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi ya. Intinya gugatan gue itu menjadi tertunda gara-gara si diduga oknum pajak Surya Utomo ini
tidak bisa menghadirkan legal formal yang tepat, ya. Dia justru pakai surat tugas, udah gitu si si pengacara negaranya mau lagi ya dikasih surat tugas ya, padahal dia harusnya paham ya bahwa yang digugat itu adalah si, pribadi personal dari Surya Utomo, bukan pejabat gitu ya. Oke teman-teman ya, itu, eee, se sekitar sepulas sekitar, sekilas mengenai sidang pertama ya di PN Jakarta Selatan. Gua rasa di semua PN juga sama ya, dan ini adalah pengalaman gue yang pertama teman-teman ya. Pengalaman yang pertama dan pengalaman yang sangat-sangat bernilai, sangat-sangat berharga, buat gue sih tiada tara ya nilainya ya. Di luar dari gua bakal menang atau kalah itu udah urusan belakangan, tetapi pengalaman beracara inilah yang sangat penting teman-teman ya, dan menurut gua buat Anda semua, kalau lu merasa dizolimi oleh seorang manusia, siapapun itu, baik dia pejabat atau bukan pejabat, lu punya hak untuk menggugat ke pengadilan negeri teman-teman ya. Dan ketika lu menggugat ke pengadilan negeri, dia harus hadir sebagai diri sendiri atau advokat, tidak boleh pakai pengacara negara. Oke teman-teman, itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.